Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Karina Nadia Cahaya dengan NIM 22133030 kelas KPI 4A. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas learning journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma SIKOM MSI. Tepat pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 8 di ruang 8 Fakultas Dakwah merupakan pertemuan kami yang ke-6 pada semester 4 ini. Seperti biasa, perkuliahan pada Kamis pagi tersebut dibuka dengan berdoa bersama-sama, kemudian dilanjut dengan mukadimah yang biasa Bapak dosen sampaikan. Pada pertemuan sebelumnya, kelompok presentasi telah dilaksanakan, kemudian dilanjutkan dengan presentasi per kelompok. Nah, tepat pada minggu inilah kelompok saya yang akan maju untuk mempresentasikan beberapa materi. Baiklah, materi pertama yang dipaparkan oleh Safina yang menjelaskan bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rubrik adalah kepala karangan dalam suatu karangan yang terdapat dalam surat kabar dan media cetak yang lainnya. Dan menurut Onong Uchana Effendi menyatakan bahwa rubrik yakni ruangan pada halaman surat kabar dan media cetak yang lainnya. Dalam surat kabar, rubrik biasa dimaknai sebagai ruangan, seperti halnya rubrik ekonomi, rubrik sportainment, rubrik entertainment, dan masih banyak lagi. Nah, berdasarkan fungsi media, rubrik terbagi menjadi 4, yaitu pertama, rubrik informatif memiliki tujuan dalam memberikan informasi dengan detail dan apa adanya. 2, rubrik edukatif terdapat tujuan dalam mendidik dan mengajarkan sesuatu. 3, rubrik persuasi digunakan untuk membaca pembaca untuk edukasi pembacanya. 4, rubrik menghibur di sini memiliki tujuan menghibur atau memberikan suatu entertainment kepada pembaca yang sekaligus juga digunakan untuk menyentuh perasaan khalayak. Kemudian ada pengertian subrubrik. Subrubrik dalam teks berita berfungsi untuk membantu pembaca dalam memahami dan menavigasi konten berita dengan lebih efisien. Meskipun sumber yang diberikan tidak secara langsung membahas fungsi subrubrik, dalam konteks berita, kita dapat mengambil prinsip dari penggunaan rubrik dalam konteks lain, seperti penilaian akademik untuk menjelaskan fungsi subrubrik dalam teks. Selanjutnya materi kedua disampaikan oleh Ayu Lestari mengenai judul. Judul adalah identitas berita. Tanpa judul, berita sehebat apapun tidak ada artinya. Judul sendiri sangat mendasar dilihat dari dua sisi kepentingan. Yang pertama, bagi berita itu sendiri, tanpa judul ia adalah sesuatu yang anonim, tak dikenal, abstrak, sehingga tak akan bicara apapun dan tak mampu memberikan pesan, padahal salah satu inti komunikasi adalah pesan. Kedua, bagi halayak pembaca. Lalu ada syarat judul berita. Judul berita yang baik harus memenuhi 8 syarat. Yang pertama, provokatif, singkatif, relevan, fungsional, formal, representatif, merujuk pada bahasa baku, lalu spesifik. Selanjutnya materi ketiga yang disampaikan oleh Sylvia mengenai lead atau teras berita. Lead atau teras berita adalah sebagai paragraf awal dari tubuh berita yang sangat menentukan minat dan ketertarikan pembaca untuk membaca sebuah berita hingga akhir. Dalam menuliskan berita, wartawan harus menyadari arti penting keberadaan teras berita atau lead. Nah, ada unsur-unsur lead berita. Yang efektif ketentuan lead dan teras berita ialah telah ditetapkan dan terdiri dari 6 unsur, yaitu when, who, what, why, where, how. Apa, kapan, siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana. Masih membahas mengenai lead, Aulia menjelaskan tentang fungsi lead atau teras berita. Yang diuraikan berikut ini sebagaimana dijelaskan Sumadiria memiliki 4 fungsi, yaitu atraktif, introduktif, korelatif, dan kredibilitas. Beranjak pada materi yang terakhir mengenai diksi yang dijelaskan oleh Abdul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dalam penggunaannya. Diksi digunakan untuk mengungkapkan suatu gagasan tertentu untuk mendapatkan hasil tertentu yang diinginkan oleh penulis. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa diksi adalah
Kata-kata yang dipilih yang sesuai dengan gagasan dan dipakai untuk memilih kata untuk mengungkapkan gagasan tersebut. Kemudian ada fungsi diksi dalam berita. Yang pertama, mengungkapkan wujud gagasan yang tepat. Dua, melambangkan gagasan atau ide yang diungkapkan secara lisan maupun tulisan. Diksi digunakan untuk melambangkan gagasan atau ide yang ingin diungkapkan. Tiga, mewujudkan komunikasi yang efektif. Pada penggunaan diksi yang tepat akan membantu dalam menciptakan komunikasi yang efektif antara pembicaraan atau penulisan dengan penerima informasi. Lalu yang keempat, menciptakan atmosfer yang kondusif dalam komunikasi, baik itu untuk menciptakan suasana yang akrab, serius, formal, atau santai, sesuai dengan konteks penggunaannya. Lalu yang terakhir, untuk mencegah perbedaan persepsi atau tanggapan, interpretasi atau penafsiran terhadap pesan dapat dicegah. Pengertian lebih lanjut dijelaskan oleh saya mengenai diksi. Menurut Rahardi mengatakan kamus adalah pemilihan kata, yaitu cara pemilihan kata untuk digunakan ketika seorang penulis memiliki kosakata yang kaya, akan lebih mudah untuk memilih kata-kata yang akan digunakan saat menulis makalah akademis, esai, berita, dan lain-lain. Pilihan kamus digunakan untuk menyampaikan satu atau lebih gagasan seperti mengungkapkan arti kata, gagasan, dan gaya bahasa yang digunakan dengan kata tersebut. Dari penjelasan sebelumnya, kami menganalisis 5 macam diksi yang dijelaskan oleh saya pribadi. Berikut ialah macam-macam diksi. Yang pertama, diksi denotatif. 2, diksi populer. 3, diksi konotatif. 4, diksi umum. 5, diksi khusus. Baik, kesimpulannya yang sudah dijelaskan dan disampaikan oleh teman-teman kami menghasilkan pemikiran atas pengertian dari rubrik dan subrubrik itu sendiri. Kami menganggap bahwa rubrik dan subrubrik itu sendiri seperti bab dan subbab dalam sebuah makalah, buku, dan sejenisnya. Rubrik dan subrubrik seperti salah satu kesatuan yang saling melengkapi, di mana rubrik merupakan judul tersendiri, dan subbab adalah penjelasan dari rubrik atau judul itu sendiri yang lebih mendalam. Baik, cukup sekian video learning journal yang saya buat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di learning journal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.